Bab 978. Kesalahpahaman besar. Setelah memarahi Tate Chao, Inter yang memandang Louis Lu lagi dan berkata sambil tersenyum, "Aku rasa kamu pasti salah paham dengan apa yang aku maksud." Louis Lu tersinggung. "Salah paham? Kesalahpahaman apa yang bisa terjadi? Bukankah kalian semua orang besar merasa benar sendiri dengan cara yang sama?" Ekspresi Inter yang sedikit tertegun. Orang ini, apakah dia menderita paranoia penganiayaan? Inter yang berkata, "Karena kamu bersedia memiliki hubungan kakak beradik dengan Elsa selama sisa hidupmu, maka aku tidak akan memaksamu." "Apa maksudmu?" Louis Lu memandang Inter yang dengan curiga. Samar-samar merasa bahwa wanita ini sedikit berbeda dari dua wanita yang dia temui sebelumnya. Inter yang menghela nafas dan berkata, "Aduh, awalnya aku memberimu kuali yang ini karena aku ingin menggunakannya sebagai tanda. Sehingga ketika kamu datang ke wilayah tengah dunia spiritual suatu hari nanti, kamu bisa menikahi Elsa secara terbuka dan jujur. Tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir." "Sial." Louis Lu langsung tercengang. Jadi itulah yang dia maksudkan ketika dia mengatakan bahwa dia dan Elsa tidak akan lagi memiliki hubungan kakak beradik di masa depan. Benar-benar kesalahpahaman yang besar. Louis Lu berkata dengan muram, "Sebenarnya, ini bukannya tidak bisa didiskusikan. Aku adalah orang yang mudah untuk diajak bicara. Tanya lagi, tanya lagi. Selama kamu berani bertanya, aku berani mengatakan ya. Yang kalah akan menjadi cucunya yang menang." Inter yang menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Aku tidak ingin menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Biarkan saja." Dia berkata sambil menatap Elsa Lin. "Nah, kamu telah mempercayakan hatimu pada orang yang salah. Orang ini hanya ingin memiliki hubungan kakak beradik denganmu selama sisa hidupnya. Dia tidak punya ide lain sama sekali. Jadi kamu harus menahan emosimu. Ibu akan memilihkan pria yang lebih baik untukmu nanti." Elsa Lin tersipu malu. "Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku selalu memperlakukan Louis sebagai adikku." Ketika dia berbicara dengan Inter yang sebelumnya dan menyebutkan Louis Lu, dia ditanya oleh Inter yang apakah itu benar-benar hanya hubungan kakak beradik. Elsa Lin ragu-ragu sejenak, tapi Inter yang bisa melihat pikirannya dengan jelas. Dan begitulah adegan itu terjadi. Elsa Lin tidak menyangka ibunya akan menggoda Louis Lu dengan cara seperti itu. Louis Lu hampir menangis. Wanita jalang ini tidak bermain sesuai aturan. Sangat disayangkan. Kesempatan yang bagus. Inter yang mencondongkan tubuh ke dekat telinga Elsa Lin dan membisikkan sesuatu. Dan pipi Elsa Lin memerah. Dia dengan hati-hati mencuri pandang ke arah Louis Lu. Berbisik sebentar. Inter yang berkata, "Baiklah. Nah, sekarang setelah kamu mengambil keputusan, pergilah dan ucapkan selamat tinggal." "Ya." Elsa Lin menganggukkan kepalanya. Pertama, dia berjalan ke arah Sali Liu dan yang lainnya dan mengutarakan pendapatnya. "Kakak kedua, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke wilayah tengah itu?" Sali Liu jarang memanggil kakak kedua. Sebelumnya dia memanggil Elsa Lin dengan nama depannya. Elsa Lin berkata, "Aku hanya akan kembali untuk berkunjung dan aku akan segera menemuimu lagi." Dengan kepergian kakak pertama mereka dan sekarang kakak kedua mereka juga pergi, para saudari sedikit sedih. Tetapi mereka semua tahu bahwa perpisahan sementara hanya untuk pertemuan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, semua orang segera ceria kembali. Akhirnya, Elsa Lin berjalan ke arah Louis Lu tanpa banyak bicara.
hanya tersenyum lembut dan berkata, "Adik, aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu lagi. Tapi kali ini kamu tidak perlu mengantarku." Louis Lu yang telah mengirimnya dari dunia sekuler ke Kunlun sebelumnya. Dan kali ini ketika dia akan pergi ke wilayah tengah, ada inter yang Elsa Lin tidak ingin Louis Lu menunda urusannya karena dirinya sendiri. Louis Lu menghampiri dan memeluk Elsa Lin. "Tidak perlu terlalu sentimental. Anggap saja Kak Elsa kembali ke rumah ibunya." Louis Lu menghibur dirinya sendiri dengan ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, pada saat itu, Inter yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan sebuah cahaya hijau menusuk keluar. Langsung menuju Louis Lu, yang merupakan kuali hijau, Yin dan Yang. Dua kuali hijau ini seharusnya menjadi pasangan. "Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku," Inter yang berkata dengan lantang. Louis Lu menerima kuali hijau dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. "Jangan khawatir. Aku akan segera pergi ke wilayah tengah untuk mencarimu." Calon ibu mertua. Setelah meninggalkan paviliun Louis, Tate Chao tidak bisa tidak bertanya, "Nyonya, mengapa Anda memberikan kuali hijau yang berharga itu kepada anak laki-laki itu? Apa sebenarnya yang Anda sukai darinya?" "Semuanya." Inter yang tidak memberitahu Tate Chao bahwa dia telah merasakan aura Kaisar Qing dari tubuh Louis Lu. Dan juga telah mengkonfirmasi dengan Elsa Lin bahwa Louis Lu memang pewaris kesadaran Kaisar Qing. Sebenarnya ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Qing. Dan setiap orang yang telah menerimanya layak untuk diinvestasikan. Inter yang bertaruh pada masa depan Louis Lu. Mereka memasuki kabut Gunung Jiexing. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba, beberapa sosok lainnya keluar. Salah satunya adalah tetua berhidung bengkok dari Sekte Sun yang bermarga Su. Dan yang lainnya yang datang bersamanya semuanya mengenakan pakaian mewah, memperlihatkan aura kebangsawanan. "Yosu yang kamu bicarakan itu, apakah dia benar-benar sekuat itu?" Seorang pria paruh baya dengan wajah tegas bertanya. Tetua Su mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Wu. Dia adalah sosok paling mengerikan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Sama sekali tidak kalah dengan para jenius di peringkat bawah. Dan jika bukan karena dia belum cukup umur, aku rasa dia bahkan bisa mencapai peringkat atas. Oh, kalau begitu aku ingin bertemu dengannya." Pria paruh baya bermarga Wu mengangkat alisnya dan berkata, "Bersambung." Putri ketujuh. Tidak lama setelah Elsa Lin pergi, dan sebelum Louis Lu dapat mengatasi emosinya, tiba-tiba beberapa orang datang, mengatakan bahwa mereka ingin menemuinya. Ketua Paviliun Louis, apakah ini hari yang buruk? Begitu banyak hal yang terjadi. Louis Lu dengan sabar menemui para pengunjung. Ketika dia melihat tetua Su dari Sekte Sun, dia berpura-pura tidak mengenalnya dan bertanya, "Apa yang bisa aku bantu, Tuan-tuan?" Tetua Su menatap Louis Lu, sedikit bingung. Tubuhnya mirip, dagunya mirip, tetapi orang itu tampak seolah-olah tidak mengenalnya. Jadi tetua Su harus bertanya, "Izin bertanya, saudara, apakah kamu mengenal seorang pria bernama Yosu? Apa yang kamu inginkan darinya?" Louis Lu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Tetua Su, yang menatapnya, tidak melihat petunjuk apapun. Jadi dia memperkenalkannya. "Ini adalah Tuan Wu, orang kepercayaan Raja Qingzu, yang telah mendengar tentang kejeniusan Tuan Yosu dan datang untuk mengundangnya." "Mengundang?
Louis Lu sedikit terkejut dan melirik ke arah Tuan Wu. Tetua Su hendak berbicara ketika Tuan Wu berkata dengan tidak sabar. Apa gunanya berbicara dengannya? Minta saja Yo Su keluar dan berbicara. Sekte Suns adalah bagian dari Qingzu dan Kunlun adalah sebuah alam rahasia kecil yang melekat pada Sekte Suns. Jadi Tuan Wu tidak merasa perlu untuk berbicara omong kosong dengan Louis Lu. Dia ingin menemui Yo Su. Bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memerintah. Sungguh menyebalkan. Louis Lu menyipitkan matanya sedikit, berpikir sejenak, dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melihat apakah dia punya waktu." Tetua Su buru-buru berkata, "Saudaraku, ini bukan masalah apakah dia punya waktu atau tidak. Tetapi Tuan Wu berkata dia ingin bertemu dengan Yo Su. Dia berkata ingin bertemu jadi harus bertemu." Melihat Louis Lu memiliki keberanian untuk menjadi begitu lancang, Tuan Wu segera mengerutkan kening dan terlihat tidak senang. Sementara aura yang menakutkan keluar. Puncak apoteosis. Tubuh Louis Lu bergetar dan ekspresinya sedikit bermartabat. Kekuatan orang ini lebih tinggi dari Hero Wan, ketua sekte dari Sekte Suns. Jika dia sama dengan Hero Wan, kekuatan yang dia kuasai juga Dharma Laksana spiritual. Jadi benar-benar merepotkan untuk melawannya. Tidak tahu apakah bayangan tinju mayat dewa bisa membunuhnya. Nafas Tetua Su hampir berhenti dan dia berkata dengan suara bergetar, "Jangan marah, Tuan Wu. Biarkan aku berbicara dengannya." Tetua Su memanggil Louis Lu ke samping dan membujuk, "Saudaraku, Tuan Wu tidak memiliki niat jahat. Dia hanya menghargai bakatnya dan ingin Tuan Su mewakili Qingzu dan pergi ke perjamuan api suci." Louis Lu terkejut dan berkata, "Perjamuan api suci? Apa itu?" Dengan wajah penuh hormat, Tetua Su berkata, "Perjamuan api suci adalah sebuah pesta yang diadakan oleh Kerajaan Api Suci, di mana para jenius dari semua lapisan masyarakat akan hadir. Jika Tuan Su dapat bersinar di perjamuan api suci, dia pasti akan dihargai oleh Kaisar." Setelah berkata, Penatua Su menghela nafas di dalam hatinya. Alam rahasia Kunlun ini telah ditutup terlalu lama. Dan mereka bahkan tidak tahu tentang perjamuan api suci. Louis Lu bertanya, "Apakah ada manfaatnya mendapatkan penghargaan Kaisar?" Penatua Su terdiam sejenak dan menatap Louis Lu seolah-olah dia sedang melihat alien. "Apa manfaatnya?" "Menerima penghargaan Kaisar adalah manfaat terbesar. Sumber daya kultivasi seperti apa yang tidak akan tersedia pada saat itu." Ketua paviliun dari paviliun Louis ini tidak begitu pintar. Tetua Su berkata, "Tuan Su dibudidayakan oleh paviliun Louis Mu. Jika dia dapat menarik perhatian, di masa depan, reputasi paviliun Louis Mu akan menyebar. Dan sama sekali tidak perlu mengundurkan diri ke Kunlun. Aku merasa itu bagus untuk tinggal di Kunlun. Tidak bisa diajak bicara." Tetua Su tidak bisa berkata-kata. "Untungnya." Louis Lu berkata selanjutnya, "Oke, aku akan pergi dan memanggilnya." Tetua Su menganggukkan kepalanya. Dan saat dia berbalik, tiba-tiba dia berkata, "Tunggu sebentar. Tuan Wu masih punya satu hal lagi yang ingin ditanyakan padamu." Louis Lu langsung terlihat bingung. Tetua Su berjalan ke arah Tuan Wu dan berkata dengan hormat, "Pembicaraannya sudah selesai." Saat itulah wajah Tuan Wu terlihat lebih baik. Kemudian dia mengeluarkan sebuah cakram dan menatap Louis Lu. "Apakah kamu memiliki seorang darah warisan kekaisaran?" Tatapan Louis Lu terpaku. "Benar saja. Dia berada di sini untuk mencari Feli Luo. Dia kebetulan mendengar tentang seorang jenius bernama Yo Su. Jadi dia mencarinya."
Mata Louis Lu tertuju pada cakram di tangan Tuan Wu. Seharusnya itu benda semacam bisa merasakan kehadiran darah warisan kekaisaran. Ia mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Louis Lu mengakuinya. Suruh dia keluar dan temui aku. Tuan Wu memerintahkan. Tanpa menjawab, Louis Lu berbalik dan pergi. Yang menyebabkan Tuan Wu sedikit tidak senang. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa dan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Louis Lu menemukan Feli Luo, kakak ketujuh. Seseorang dari kerajaan api suci ada di sini untuk menemuimu. Apakah kamu akan pergi? Ya. Selama waktu ini, Feli Luo telah mempersiapkan diri secara mental. Dengan dua kakaknya pergi mendahuluinya. Itu membuatnya merasa sudah waktunya baginya untuk mencari jalannya sendiri. Selain itu, tidak bisa bersembunyi. Feli Luo hanya bisa setuju. Louis Lu berkata, "Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Karena Yosu yang mereka cari adalah aku. Aku mengerti." Feli Luo tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Louis Lu mengenakan topengnya dan muncul kembali di depan Tuan Wu sebagai Yosu. Bersama dengan Feli Luo. Saat Tuan Wu melihat Feli Luo, dia tertegun untuk membuktikan identitasnya. Feli Luo membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan segel api suci. Tubuh Tuan Wu bergetar hebat dan dia berlutut dengan satu kaki. Caesar Wu memberi hormat kepada putri ketujuh. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dan berlutut di tanah. Tetua Su hanya tahu bahwa Caesar Wu datang ke sini untuk mencari seseorang dan tidak mengetahui identitas Feli Luo. Pada saat dia mendengar bahwa itu sebenarnya adalah seorang putri, dia langsung terkejut dan berlutut. Ekspresi Louis Lu juga sangat aneh. Benar-benar seorang putri. Terlebih lagi, urutannya ketujuh. Sungguh kebetulan. Meskipun Feli Luo sudah siap, dia juga sedikit terkejut mengetahui identitasnya. Tetapi kemudian dia berkata dengan ekspresi kesal. Setelah bertahun-tahun berpisah, tidakkah mereka ingin bertemu denganku? Tentu saja semua orang tahu siapa yang dimaksud Feli Luo. Ya, jika mereka benar-benar peduli pada putri mereka. Bahkan jika dia seorang kaisar, sesibuk apapun, seharusnya tidak seperti ini. Situasi seperti itu hanya bisa berarti bahwa sang kaisar tidak berperasaan. Tapi yang membuat Feli Luo semakin kesal adalah bahwa meskipun kaisar tidak datang, ibunya juga tidak ada di sini. Hati Feli Luo dipenuhi dengan kekecewaan. Mungkin bahkan jika dia pergi ke ibu kota kekaisaran, itu tidak akan sehangat yang dia bayangkan. Ekspresi rumit terlintas di mata Caesar Wu dan dia berkata, "Putri ketujuh, semuanya agak rumit. Ketika Anda tiba di Qingzhou, Yang Mulia secara alami akan menjelaskannya kepada Anda." Bersambung.